Mungkin banyak ya gue di vendor-vendor di pameran wedding fair itu kelihatannya bagus ya. Tapi Zong, Kalau sebenarnya dari saya sendiri kurang setuju dengan bride Sheila ya. Bapaknya yang salah cuman bride-nya aja. Bapaknya stres banget, stres berat. Akhirnya dibilang mungkin jadi bride jadi Sheila. Brazila, oke. Nanti kan jangan sampai nanti misalnya orang yang datang lebih terus kita nggak bisa bayar kan bingung ya. Iya, betul. Pakai kartu kredit berarti. Nah itu, kalau kartu kreditnya masih ada sisa ya. Membongkar dunia wedding dan entertain. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari Loose Event Organizer. Bersama Fax Rapper kita akan membongkar semua tentang dunia perweddingan dan entertain di Indonesia. Jadi buat kalian yang mau nikah nih, stay tune ya. Karena banyak insight supaya kalian gak boncos nih. Apalagi kalau kalian salah pilih vendor, itu kan bikin zong ya. Apalagi pernikahan itu sekali seumur hidup. Oke, selamat sore Ko Hadi. Ya, selamat sore. Selamat sore, oke. Ko, kenapa kok terjun di dunia wedding dan kenapa kok bikin Loose Event Organizer? Ya, kalau terjun di dunia wedding sendiri sebenarnya karena dari dunia wedding ini kita lihat ada chance dan ada banyak orang yang bisa kita bantu dalam dunia wedding. Dibantu ya kok? Berarti Ya. dibantu itu dalam artian yang ini ya, berarti banyak orang-orang yang mungkin nggak ngerti di dunia wedding, takut dibohongi vendor gitu ya maksudnya? Dalam artian bukan hanya dibohongi ya, mungkin mereka nggak ngerti vendornya harus pilih apa. Oh, Ya. berarti vendor-vendor yang wajib harus ada waktu mereka mau merit gitu ya Ya. maksudnya ya? Mm-mm. Takutnya dia salah pilih vendor malah budgetnya boncos itu. Bener, Oke. kadang-kadang orang ambil kita belum ada referensi mungkin kan, jadi mereka mau ngambil apa itu masih blind. Jadi kalau kita arahkan, dia bisa dapat yang terbaik lah istilahnya. Yang terbaik ya. Oke, kenapa kok tiba-tiba kepikiran nih buka Loose Event Organizer? Nah, awalnya sendiri kita lihat dunia wedding ini masih banyak peluangnya ya. Nah, kita di sini dari Loose Event punya harapan bisa membantu orang-orang yang mau wedding. Mau wedding? Ya, jadi mereka bisa dapat yang terbaik. Nah, dari sini kita bisa membuat mereka pilih vendor-vendor yang apa yang bisa mereka ambil. Vendor-vendor apa yang mereka ambil? Ya, Jadi membantu, tapi banyak orang sekarang tuh merit di umur berapa sih kok? Dari pengalamannya Koko tuh. nah untuk merit itu macam-macam ya umurnya ya. Rata-rata kalau kita ambil pukul rata dari umur 25 ke atas sampai 30-an ya. Rata-rata itu klien yang datang ke Koko tuh mereka blind, nggak tahu tentang dunia wedding berarti. Sebenarnya nggak semua ya, tapi ada yang sudah tahu. Aku mau ambil vendor A, mau ambil vendor mau B. vendor A, vendor B. Tapi dalam perjalanannya mereka mungkin ada, aku mau budget segini nih, kira-kira masih bisa nggak? Aku mau ambil vendor ini. Nah, mungkin nanti kita bisa carikan yang terbaik supaya cocok dengan budgetnya. Masuk, oke. Kenapa kok budget itu penting banget ya untuk tamu ya, apalagi di zaman sekarang ya, banyak kan Gen Z mau merit itu kan susah banget ya. Apalagi mereka kalau punya uang cuma 50-100 juta, itu mereka bisa nggak sih untuk merit gitu? Kalau untuk 50 sampai 100 juta masih Iya. bisa untuk merit ya. Cuma nanti mungkin dengan mereka terbuka budgetnya dengan kita, kadang-kadang kan ada orang yang menutupi budget kita. Oh. Ditanyain budget kamu berapa? Nah, mereka tidak mau menjawab kayak gitu. Oh, berarti mereka tidak mau jawab. Terus langkah apa yang kau ambil kalau mereka nggak jawab gitu? Nah, kalau nggak jawab kita kan berarti kan yang kita bisa bantu adalah menawarkan vendor-vendor apa yang mereka misalnya mau ambil. Nah, kalau misalnya mereka terbuka soal budget, kita bisa langsung mengarahkan ini vendor A, vendor B cocok dengan budget kamu. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi cari harus. Oke, berarti Koko ini sudah punya banyak list vendor-vendor ya yang bisa Koko udah gandeng lah ibaratnya. Ya betul. Terus menurut Koko ya possible nggak ya untuk budget wedding 50 juta untuk 100 tamu di zaman sekarang udah di dalam hotel? Bisa nggak? Kalau untuk di dalam hotel mungkin ada beberapa hotel yang bisa ya. Ya. Tapi ini nanti tergantung dengan dari calon pengantin sendiri maunya seperti apa. Jadi 50 juta loh kok. ya masih Bisa? masih mungkin ya. Yakin? Mm-mm. Itu sudah sama fotografer, mungkin vendor-vendor apa yang paling penting kok di angka 50 juta? Nah,
mungkin kita harus ngambil yang paling penting pasti fotografer ya. Fotografer. Itu WO, penting ya. WO tentunya yang WO, bantu rencanakan. IO ya. Oke. Terus venue juga ya. Venue. Nah, kalau kita bisa dapat venue yang sudah ada dekorasinya, mungkin kita tidak perlu tambah dekor Oke. lagi. Jadi untuk mengurangi budget. Berarti kalau misalnya mau yang budget 50 juta itu cariin hotel yang kurang lebih sudah ada dekorasi Dekornya. ya. Karena dekor tuh mahal ya sebenarnya. Dekor lumayan ya. Bisa 100 juta, 1 miliar bisa ya Pak? Bisa tergantung orangnya Tergantung kan. budgetnya. Ya, Oke. Jadi oke Go. Jadi kalau kita udah ngomongin budget berarti tadi ada yang namanya fotografer, venue, makanan, sama WO. Udah 4 ini aja kok. Apakah ada lagi yang penting sekiranya bisa minimalin budget lah supaya mereka bisa tetap merit gitu loh. nah, selain dari 4 ini kan kita harus ada dressnya juga, harus ada jasnya juga ya. Betul juga. Kita jualan dress. Iya, lupa. Ya, jadi ada vendor untuk dress sama jasnya juga. Benar, Sama keluarga lah ya. benar. Jadi itu possible ya 50 sampai 100 juta ya di zaman Masih. sekarang. Masih bisa. Kok aku bisa aturin tuh berarti? Bisa banget. Oh, di loose event bisa berarti? Bisa. Wah, jangan di skip ya teman-teman ini. Jadi nggak ada kata alasan lagi nih buat kalian yang katanya merit 50 juta 100 juta nggak bisa, ini bisa diaturin sama Kuhadi, oke? Oke, untuk tips budgeting sendiri kok untuk calon pengantin itu ada nggak tips dari Koko supaya budgetnya mereka itu nggak bocor? Ibaratnya gini ya, sebenarnya kan saya sudah pernah merit nih kok. Waktu merit tuh juga banyak ya kayak kejadian kebocoran. Bocornya dalam artian sudah merit, udah nyiapin budget sekian, tiba-tiba di hari H itu ada aja budget-budget yang tidak terduga gitu. Tambahan-tambahan. Iya, kayak ada bayarin ini, ngasih tips ini gitu. Kira-kira ada tips gak gue? Nah, kalau untuk tips sendiri mungkin kita harus langsung catat ya, kita punya budget berapa. Misalnya kita ada budget 100, nanti itu untuk apa aja. Nah, pada saat hari H, dekat hari H mungkin pasti masih ada yang kita keluarkan mungkin ya. Ya. Karena kan biaya tidak terduga itu pasti ada. Ya, Itu nanti kita masukkan di biaya tidak terduga berapa. Tapi nanti yang paling penting misalnya 100 juta itu sudah sudah dibudgetkan untuk apa gitu. Nanti kalau sudah ada di situ nanti kita bisa bantu supaya nanti nggak bocor ke budget yang lain lagi. Jadi nanti nggak ada tambahan misalnya. tambahan lagi. Bener. Tapi dari Koko sendiri ya, kira-kira kebocoran tuh apa aja gue? Misal kayak bocor, tiba-tiba bayar ini, ada bayar ini. Kira-kira ada deh. Kalau dari aku sih mungkin mereka ada yang nambah tamu sendiri ya. Cadangan. Ya. Packs, cadangan untuk makanan. Bener. Habis gak cukup. Oke. Jadi dari tamu sendiri kalau misalnya kita pas-pasin itu kan sudah mepet sekali ya. Kalau misalnya kita sudah dari awal sudah budgetin tamunya 150 misalnya. Nah, nanti yang kita undang jangan sampai mepet lebih dari 150 misalnya kayak gitu. Dari souvenir juga nanti akan bocor kalau misalnya kita ada souvenir, betul. Ya. undangan. Ya, anggap aja nih saya ini sebagai orang awam ya, mewakili orang awam ya Go. Jadi pertanyaannya mungkin agak aneh-aneh ya. Karena saya posisikan jadi orang awam yang nggak pernah merit lah ibaratnya ya. Oke, lanjut nih. Jadi pernah nggak sih customer itu udah on budget tapi waktu hari H dia nggak bisa bayar, jadi bocor gitu. Nggak bisa bayar nih maksudnya dalam artian? Kelebihan budgetnya nggak cukup. Oke. Tiba-tiba di hari H, aduh kok keluarin gini. Tipsnya apa? Kayak tadi kan mungkin tadi bilang ya makanan, berarti nggak boleh lebih. Undangannya nggak boleh lebih dong. Benar, jadi kalau misalnya kita sudah pastikan 150 undangan, jadi yang kita undang jangan lebih dari 150. Jadi misalnya pun nanti ada yang nggak datang ya it's okay. Daripada kita harus nambah. Misalnya budget kita sudah mepet, nanti kan jangan sampai nanti misalnya orang yang datang lebih terus kita nggak bisa bayar kan bingung ya. Iya. Betul, pakai kartu kredit berarti. Nah itu, kalau kartu kreditnya masih ada sisa ya. Pernah nggak kok kayak gitu? Kalau Di selama ini sih belum pernah ya Belum untungnya. pernah ya? Jadi kita selalu arahkan selalu on budget. Oke nih kok. Berarti kalau misalnya orang udah merit nih, pernah nggak dapat cerita-cerita ke klien itu setelah habisin keluar banyak, angpaunya kembali nggak? Kalau Balik misalnya modal nggak gitu kira-kira? dari pengalaman Iya. yang ini ya, kalau balik modal tuh sangat-sangat kecil sih. Sangat-sangat kemungkinan. gitu ya? Kalau bisa balik setengah pun itu udah Udah lumayan. untung ya? Ya. Oke. Bukan untung ya, tapi maksudnya lumayan lah. Jadi ngundangnya tipsnya gimana Gung? Ngundang yang kaya-kaya aja keluarganya? Nah itu kalau misalnya
sering berhubungan dengan para konglomerat, Konglomerat. tolong diundang ya. Diundang ya. Jadi gitu ya tipsnya. Jadi kalau mau tetap angpaunya kembali, undang orang kaya, keluarga kalian yang kaya-kaya. Ya, Oke. yang baik hati dan Yang baik dermawan. dermawan. Oke, oke. Oke, lanjut nih Go. Jadi setelah kita bahas budget ya, kira-kira nih untuk tren di dunia wedding ke depan Go. Kira-kira orang itu bakal spend lebih banyak apa spend lebih sedikit? Kalau dalam kondisi ekonomi sekarang ya, Ya. kelihatannya orang semakin memilih. Mm-mm. Jadi milih-milih mau vendor A mau vendor B, dia saya rasa kebanyakan orang yang mau merit ini sudah mulai belajar, sudah pelajarin karena apalagi banyak pameran wedding ya, datangin semua tuh. Didatangin semua. Sudah tahu budgetnya Udah tahu kira-kira budgetnya berapa. harga berapa. Oke. Tapi kalau kita langsung ambil di pameran gitu kan kita nggak ngerti. Misalnya mau ambil baju, mau ambil dress, nanti pas di sana kan kita belum nyoba. Betul. Begitu kita sudah DP kan mau diambil lagi nggak bisa itu DP-nya. Oh, oke. Berarti tipsnya gimana Go? Paling enggak untuk pertama kita harus dapat WO dulu. Jadi kita bisa ada yang bantu ngarahkan ya. Karena kalau misalnya nggak ada yang ngarahkan, Oke. kita bingung mau kemana ini. Nah, ini tips ya. Jadi tips juga buat teman-teman yang mau nikah, cari IO dulu ya. Jangan langsung ke vendor-vendor karena kalian bisa mungkin bisa diarahkan sama IO yang lebih pengalaman. Apalagi IO ini kan pasti hubungannya sama banyak vendor. Kalian jadi diaturin nih supaya budget kalian itu nggak boncos, nggak zonk. Apalagi ya mungkin banyak ya gue di vendor-vendor di pameran wedding fair itu kelihatannya bagus ya. Tapi zonk. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kita nggak bisa ngomong ada banyak yang song atau Iya, enggak. iya, Tapi iya. Tapi bisa kan, bisa jadi zonk kan. Jadi karena kita pilih anggapannya seperti dress sama jas lah. ya, ya. Ini kan kembali lagi ke selera ya. Ya, betul. Menurut kita bagus Ya. kan nanti ada omongan dari keluarga, jangan yang ini, Ya, jangan yang ya, ini. ya. Banyak sekali. Oke, gitu ya. Banyak masukan Jadi omongan keluarga itu penting juga ya berarti ya. itu jadi apa ya? Jadi suatu momok juga. Momok juga. Sering gue berarti ya dapat klien seperti itu, dia udah suka tapi keluarganya nggak suka. Iya, apalagi kan soal warna nanti warnanya jangan Oke. yang merah, jangan yang ini harus yang putih atau apa. Penting lah ini ya. Jadi buat kalian yang mau milih vendor tuh pastiin kalian pilih IO-nya dulu ya. Nanti IO-nya yang bantuin arahin kalian. Jadi keluarga kalian juga no worry lah untuk pilih-pilih dress sama jasnya. Oke kok. Jadi kalau misalnya di dunia WO itu sendiri kok. Sebenarnya WO sama IO itu bedanya apa sih kok? Kalau WO tuh lebih ke wedding organizer ya. Kalau IO ini event organizer. Jadi event organizer bisa apa aja sebenarnya. Bisa apa aja? Ya. Jadi kalau di WO mungkin lebih khusus di wedding ya. Kalau di lu sendiri kita masih khusus di wedding. Oh, WO itu sama IO oke. Berarti Koko juga bisa terima yang ini ya. Koko lebih ke IO berarti. WO. WO, lebih ke WO ya. Oke. Terus untuk inovasi teknologi kok, apakah ada ya teknologi yang menunjang industri di WO Kalau sekarang? untuk teknologi mungkin tren terbaru untuk menggeser dekorasi mungkin ya. Dekorasi, maksudnya gimana tuh kok? Kalau dari venue-venue itu sudah menyediakan LCD besar, Megatron Oke. untuk sebagai background. Berarti sudah nggak terlalu pakai banyak dekor. Nah, kalau mereka mau menggunakan anggapannya mengoptimasi LCD tersebut atau Megatron tersebut itu bisa mengurangi dekor sebenarnya. Oke. Jadi bayarnya ke animator. Ke venue ya berarti ya. Oh, ke animator untuk Jadi- bikin animasinya ya. Ya, jadi biar dia punya apa ya? Animasinya biar bisa jadi dekorasi tersendiri. Tapi Megatron tuh bayarnya mahal nggak sih kok sebenarnya? Nah, kalau dari venue-venue itu sudah menyediakan kalau dia ngambil minimal berapa pak nanti sudah bisa pakai gitu. Tapi nggak semua hotel ya. Nggak semua tentunya. Jadi ada beberapa hotel tertentu ya yang bisa kasih Megatron. Ya, tapi memang sih kalau ada Megatronnya itu saya lihat tuh memang lebih mewah ya daripada yang nggak ada Megatron ya. Benar, kesannya kan lebih kekinian ya. Apalagi sekarang ada teknologi mapping ya kayak kurang lebih. Dulu kan saya juga dancer ya gue ya.
Jadi ada mapping, jadi saya yang Bisa gerak-gerak sambil bisa ada yang gerak-gerik, ngarahkan ya. animasi ya kayak gitu kurang lebih. Ya memang tapi yang itu yang jadi pertanyaan saya Megatron tuh kalau sama dekorasi itu masih mahal mana gue? Apakah tetap masih mahalan dekorasi apa Megatron kalau misalnya? Kalau ini jadi tergantung venue ya. Kalau Ah. misalnya venue sudah nyediakan, Oh itu lebih irit ya? otomatis pasti lebih murah. Oke. Kalau kita harus nyawa sendiri, Wah. ya mesti. Itu sewa sendiri bisa sebutin nggak gua angkanya? Kira-kira berapa tuh? Kalau untuk sewa sendiri aku belum tahu ini karena harus ngecek lagi dia punya. Oke. Bisa Karena- puluhan juta ya? Tergantung seberapa besar screen-nya ya? Itu satu malam loh. Nanti ada yang beda lagi pixelnya nanti. Oh iya. Jadi semakin pixelnya semakin bagus ya. Semakin mahal gitu ya. Kayak Itu pun semalam ya kok ya. Gila. Oke, lanjut Go. Kira-kira Go, ke depan teknologi seperti aplikasi perencanaan atau live streaming itu kira-kira akan ada nggak sih? Kayak orang sudah nggak perlu datang tapi bisa lihat dari live streaming gitu Go. Kalau misalnya dibilang akan ada, mungkin orang kalau dari saya sendiri ya, menurut saya sendiri masih wedding yang konvensional masih lebih oke lah daripada kita di live streaming ya. Karena dari pengalaman COVID kemarin kita bisa lihat live streaming wedding orang. Cuman mau aura apa dia punya feel-nya nggak dapet. Feel-nya nggak dapat ya? Iya. Kita nonton YouTube gitu kan nanti. Iya. Kalau nanti misalnya ada seperti itu mungkin ya bisa kita tinggal nanti nonton selanjutnya ya. Iya. Besok-besok. Berarti kok pernah ya kemarin seperti itu ya, live streaming gitu ya waktu COVID ya berarti? Ada beberapa yang minta dibuatkan live streaming kayak gitu bisa. Oke, itu ngasih angpau nggak gue yang nonton? Nah itu ada di Oh ada kirisnya? bener kayak ada ini Bisa gitu ya? Iya dari tim fotografi mungkin bisa nambahkan. Oke, berarti ada tetap bisa kasih angpau ya di live streaming gitu. Oke. Oke lanjut Go, berarti setelah kita bahas budget, tren, ini mungkin ya ke depan tantangan nih Go dari IO sendiri, dari Koko, dari sisi kacamata bisnisnya IO. Kira-kira tantangannya apa Go untuk ke depan IO ini supaya tetap eksis, WO ini bisa tetap eksis supaya nggak kalah saing sama IO yang ya mungkin ada IO baru kan? Kayak gitu. Banyak sekali ya. Nah, muncul. gimana menurut Koko dari kacamata Koko gimana tips and triknya supaya IO ini tetap jalan terus? Nah, kalau dari kita sih nggak berharap nggak memastikan harus bisa jalan atau enggak ya. Tapi kalau misalnya dari usaha kita sendiri kita selalu menjaga trustnya kliennya. Jadi kalau WO ini kan bisnis kepercayaan. Jadi kita diserahkan amanah dari orang-orang untuk mengerjakan wedding mereka supaya jadi wedding yang sekali seumur hidup biar kelihatan wah gitu. Nah ini kita kerjakan dengan sepenuh hati supaya mereka bisa dapat yang terbaik lah. Yang terbaik ya. Jadi intinya tips and triknya to the best lah ya, supaya word of mouth ya. Jadi mulut ke mulut kayak supaya kita nggak ya punya kredibilitas yang bagus lah ya. Benar. Jadi kita kasih servis yang terbaik lah. Tips untuk calon pengantin ya. Jadi tadi sudah bahas tentang dari kacamata bisnis, jadi mungkin dari para IO, ya untuk supaya tetap eksis di dunia IO, kalian harus give the best service ya, supaya kalian juga jadi word of mouth ya. Oke lanjut ke tips calon pengantin nih kok. Kira-kira gimana cara bedain WO yang terpercaya sama WO yang tidak terpercaya? Jadi tips and trick nih kok. Misalnya kan mungkin ada yang nonton dari luar Surabaya. Mereka kan mungkin tidak bisa approach loose event kayak gitu. Kira-kira gimana kok memilih WO yang benar sama WO yang kelihatannya ini WO-nya nggak benar nih. Sebenarnya sih kalau kita lihat bisa lihat dari track record aja ya. Track record. Apalagi dari kita sebelum milih WO itu mungkin kita sudah menghubungi beberapa WO. Nah, dari dari kita ngobrol apa segala macam itu sudah bisa tahu orangnya seperti apa, cuek atau enggak kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa sebenarnya lebih ke feel ya. Feel. Karena kan WO ini berhubungan langsung dengan pengantin. Ya. Kalau misalnya mereka ngerasa cocok itu bisa Jadi enak bekerja yang harus samanya. dilakukan mereka harus kontak ke beberapa WO. Ya, Gitu. pasti kan mereka pasti cari-cari WO dulu. Cari-cari WO. Nanti mereka bisa lihat track Mana recordnya yang dari feelingnya yang kena gitu ya. feeling yang kena, terus nanti dari
sosial medianya. Sosial medianya. Ada apa enggak? Tiket kontak. Bener. Nomornya. Nanti dilihat kan nih penipuan atau Apa apa. tidak. Bisa. Betul. Nah, kalau misalnya dilihat dari sosial medianya terus kosong kan meragukan juga ya misalnya. Misalnya dibilang saya WO terus sudah pernah event apa aja? Belum pernah event kan. Belum ada portofolio lah. Bener ibaratnya gitu ya. ya. Oke Go, lanjut. Untuk memilih WO Go, kan WO ini kan ada yang murah, ada yang mahal banget. Kayak misal dari belasan, puluhan, sampai ratusan juta. Kira-kira Go dari kacamatanya Koko, itu apa yang membedakan sih? Padahal kan ya orangnya kurang lebih mirip-mirip ya. Nah, itu apa sih Go bedanya? Kalau dari WO sendiri ya mungkin lebih ke servisnya mungkin ya. Service. Ya, jadi dari WO yang harganya ratusan mungkin kita dapat A sampai Z. Nanti kalau misalnya yang puluhan nanti A sampai J. Apa misalnya. tuh Go? A sampai Z itu apa? Coba dibongkar dong. Isinya, anggapannya dari servisnya mungkin ya. Dari servisnya bisa dari harga itu menentukan servis mungkin. Harga menentukan servis. Servis yang seperti apa Go? Berarti kalau semakin murah, berarti servisnya semakin jelek gitu. Apa gimana? Bisa jadi ya, karena kan anggapannya dengan ada manpower yang cukup, anggapannya kita bisa dapat servis yang bagus. Oke. Kalau misalnya manpowernya nggak cukup, ini dipotong IO-nya harganya segini-segini, nanti terus kita mau bayar orang gimana? Krunya ya. Ya. Tapi kan ada Go yang WO yang memang udah dibayar misalnya 20 juta, itu udah bisa hire 20 kru. Benar. Tapi ada yang budgetnya 50 juta, tapi hire-nya tetap 20 kru. Nah ini mungkin dilihat lagi dari namanya mungkin ya. Namanya, berarti beli nama berarti. Ada sebuah brand di sana. Jadi orang beli nama ya, bukan beli. Kayak kita beli Starbucks sama beli kopi di pinggir jalan, mungkin feel-nya beda kan. Ya, gitu ya. Berarti orang juga beli brand lah ya untuk IO ya. Berarti tidak tutup mata di dunia jasa pun juga seperti itu. Oke, lanjut Go. Mending di WO itu kan ada paket ya berarti Go. Misal nih, kok punya paket nih. Aku udah 40 juta. Contoh 30 atau 20 juta. Paketnya aku berapa startnya contoh? Kalau paket kita All in gitu, macam-macam all in. Misal aku kasih Koko lah udah atur semua vendornya dari Koko yang atur semua itu berapa bisa? Kalau kita terakhir ada di sekitar 70-an mungkin ya. 70 itu all in, sudah sama venue. Kalau sama venue itu belum lagi. Jadi Belum ya? venue dikeluarin. Keluarin vendor ya, udah sama semua vendor ya. Ya, jadi Kayak vendor-vendor yang penting. Vendor-vendor MC, penting, MC, fotografer, dekor, MUA, ya. jas, dress, terus apa lagi gua tuh? Sama mobil wedding mungkin ya. Mobil sama wedding ya. Mobil wedding, terus dapat Fotografer, kue. kue sudah semua itu ya. Kecuali venue aja. 70 juta untuk berapa tamu itu kok? Kalau tamu kan nanti Belum tergantung ya, sama venue-nya ya. Oke. Berarti lebih baik klien itu kalau ada nggak aku dapat klien seperti itu, udah atur lah. Aku nggak mau pusing. Ada beberapa yang langsung kita punya budget 120, coba diaturkan. Carikan tempatnya, carikan semua gitu, ada beberapa. Ada ya. Jadi nggak pernah ada dapat kok. Jadi udah 120 dah atur semua, saya nggak mau tahu pokoknya Ariha dapat bagus gitu. Pernah. Enak itu kok ya. Jadi anggapannya ya karena kita diberi kepercayaan seperti itu ya kita harus kasih vendor yang terbaik ya. Ya. Jadi anggapannya bukan ya keluar tutup mata terus dapat duit besar terus enak. Ya betul. Anggapannya tapi di balik itu juga kita harus kasih tanggung jawab menyelesaikan apa yang diberi. Ya. Nah, jadi kita ya itu eventnya juga cukup. Oke, berarti dari WO sendiri kok kan juga milih vendor kan nggak sembarangan dong. Pasti kan? Ya. Berarti gimana tips and trick Koko milih vendor-vendor yang Koko hire untuk paketnya Koko itu tadi? Nah, kalau dari vendor-vendor yang kita pilih juga biasanya kita sudah pernah kerjasama, sudah pernah terlibat satu proyek, jadi kita ngerasa ini cocok untuk sudah jadikan ketemu. rekanan. Chemistry-nya ketemu ya kok ya? Oke, nice. Pertanyaan yang sangat unik ya. Ada nggak sih kok dapat Bradzilla syndrome? Bradzilla ya. Kalau sebenarnya dari saya sendiri
kurang setuju dengan Bridezilla ya. Anggapannya yang salah cuman bride-nya aja. Nah, lebih cocok di sini kita mungkin ngomong dari sisi psikologis, mungkin stres ya. Stres. Jadi Bridezilla ini artinya adalah orang yang bride-nya lagi stres gitu maksudnya. Ya, anggapannya stres banget, stres berat, akhirnya dibilang mungkin jadi Jadi Bridezilla. Bridezilla, oke. Nah, di sini bukan cuman bride aja yang bisa merasa stres, panik dan lain-lainnya. Ya. Mungkin yang pasangannya, groomnya juga bisa Oh, merasa begitu. oke. Karena dalam hal wedding ini kadang-kadang ada yang lebih dominan, ada yang lebih Oke. pasif ya, Ya, atau ya, dua-duanya dominan, Dominan. jadi sama-sama ngatur. Ah, Nah, dalam masalah ini mereka pusing setengah mati, akhirnya mungkin meledak ya. Nah, stres apa segala macam ini nanti ya dari WO coba nenangkan, karena apalagi mereka ngerasa oh ini kok nggak sesuai ya. ya. Nah kalau dari WO sendiri kita usahakan jalankan wedding mereka sesuai dengan yang kita rencanakan, tapi namanya keadaan kadang-kadang nggak bisa kita tidak bisa kita atur banget ya. Perfeksionis aku ya berarti ya. Bener, anggapannya nanti ada yang lepas pasti ada. Ya, Jadi misalnya nanti mereka mau foto-foto terus di-cut kan kadang-kadang aku mau foto lagi nih, jadinya ujungnya kan telat. Nah ini yang biasanya kita coba aturkan waktunya. Oke, berarti menurut koko Bridezilla syndrome itu bukan dari bride-nya aja lah ya. Bener. Jadi Juga bisa dari tekanan dari orang tuanya, mertuanya, ya kan. Sehingga bride tersebut mungkin jadi kayak ada banyak tekanan ya. ya jadi panik apa segala macam terus meledak. Apalagi deket-deket hari H. Terus semuanya belum siap menurut dia. Apalagi yang tadi perfeksionis ya kok ya. Bener, yang perfeksionis pasti akan ngerasa ini kok belum sih. Belum jadi, ini kok belum apa siap. sih? Gini-gini. Apalagi ini juga setahun sekali. Apalagi ini sekali seumur hidup ya. Ya Merit sekali seumur hidup, jadi pasti mereka mau yang terbaik untuk weddingnya ya. Jadi dari kita coba yakinkan mereka tenang, ini pasti aman. sudah jadi berjalan dengan yang kamu mau. Betul, betul. Jadi dari tugas WO juga menenangkan dari bride and groomnya juga ya. Ya. Jadi pastikan acaranya berlangsung dengan aman. Betul, betul. Jadi kita juga nggak nutup-nutupi ada yang ya. Tapi kalau misalnya hal tersebut bisa kita atasi sendiri, kita nggak perlu sebenarnya kasih tahu bride and groomnya. Yes. Jadi mereka nggak perlu kepikiran. Gak perlu kepikiran lagi ya. Benar. Jadi dari WO tuh tugasnya sebenarnya itu. Jadi nggak perlu. Oh ini belum ada tisunya misalnya, kan nggak perlu. Iya. Si bride ini tahu. Betul. Jadi bisa diatasi sendiri. Oke, nice go. Berarti untuk Bridezilla itu kembali lagi bukan dari, kita tidak bisa menyalahkan dari satu sisi. Benar. Jadi ada banyak indikator yang mungkin dari sisi bride kenapa kok bisa seperti itu ya. Jadi jangan kita ngejudge Bridezilla syndrome lah ya. Oke guys. Oke lanjut ya Go. Yang ini ya. Berarti berapa Go budget? 75 masih bisa. 75, 100 tamu bisa ya? 100 tamu masih bisa. 100 tamu dengan vendor-vendor yang aku bisa jelasin ya. Oke Go, ini pertanyaan yang mungkin paling sering banyak ditanyain sama Gen Z atau orang-orang yang punya budget tertentu lah ya dalam merit ya. Apalagi kita tahu ya, di zaman sekarang itu banyak sekali anak muda yang ya sandwich generation lah ya. Mereka nggak bisa merit, terus budgetnya juga minim, tapi pengen dapat yang oke gitu loh dalam ya seumur hidup sekali lah ya, sekali seumur hidup itu ya. Bisa nggak budget wedding itu diangkat cuman sekitar 50 sampai 75 juta, tapi bisa ngundang 100 tamu, tapi itu sudah proper. Jadi supaya ya Gen Z ini bisa merit lah, nggak ada alasan lagi kalau ditanyain sama ceweknya nggak ada budget. Calon mertua ya. Iya calon mertua gitu. Bisa nggak Go? Bisa. Nah jadi kita bisa nyediakan dari WO, terus nanti MC-nya dan fotografer. Nanti kita carikan venue yang sesuai dengan budget mereka. Nah dari sini tinggal mereka nanti ngecek bersama-sama. Jadi kita kan menyediakan budget segini, mereka cocok apa enggak, kita harus tanya ke mereka juga, kembalikan lagi ke customer. Jadi customer ngerasa cocok, nah dari budget segitu kita akan jalankan. Berarti 75 tuh dapat banyak vendor apa aja tuh kalau misalnya tadi Koko? Dari MC sudah bisa dapat ya, WO sudah dapat, WO udah dapat, MC udah dapat, fotografer dapat,
venue-nya sudah Venue dapat. udah dapat, sudah sama makan 100 orang tadi Go. Benar. Oke. Terus sama jas, Gas, dress, dress, terus sama MUA, makeup makeup sudah artist, termasuk. fotografer, Ya. videografer. 75 gue yakin gue bisa. Bisa. Proper ini gue. Proper. Wow, berarti Loose Event bisa ya 75. Wah. Yang penting nanti mereka tentukan vendor kita bersama. Jadi anggapannya kita sama-sama ngecek vendornya Ya. akan sesuai nggak? Ya, berarti nanti dari Loose Event, dari Koko yang akan kasih beberapa list vendor, kalau 75 juta dapatnya Kita akan ini. memberikan pilihan. Pilihan. Ya. Mm. Oke, itu udah proper banget ya Pak Tego. 75 loh. Ya, Zaman sekarang gue bisa. masih bisa. Yakin. Yakin. Di Surabaya gue. Bisa. Wah, Loose Event jawabannya guys. Lanjut go, kalau seumpama nih supaya tips and trick buat para calon pengantin itu supaya dapat harga yang best deal lah. Supaya kalau misalnya mereka kan nih kalau ke vendor satu-satu kan pasti harganya nggak terlalu bagus lah ya, nggak best deal. Kira-kira memang harus pakai WO kah untuk supaya dapat harga best deal atau seperti apa itu? Kalau misalnya dari WO anggapannya kembali lagi kita pakai WO itu ada keuntungan tersendiri lah. Jadi misalnya kita sama vendor A, vendor B sudah kenal, kita bisa dapat harga yang terbaik. Harga terbaik. Misalnya ada pengantin yang punya budget tersendiri, kadang-kadang ada vendor yang nanti budgetmu berapa bisa kita bantu aturkan. Otomatis nanti beda sama paket yang dia keluarkan ya, anggapannya nanti pasti ada yang dipotong atau apa kayak gitu. Jadi lebih baik kita dealnya ke IO dulu ya, supaya ke WO dulu ya, supaya WO itu bisa dapetin best dealnya mungkin vendor yang dipilih sama klien. Benar. Gitu ya. Apalagi untuk yang punya budget Terbatas. terbatas. Terbatas ya. Ya. Oke. Berarti kalau misalnya nih Koko disuruh ngurutin nih untuk klien, calon pengantin lah untuk orang ya mau merit, itu apa yang harus dilakukan dari step pertama sampai step terakhir? Yang pertama Yang pertama yang dilakukan oleh calon pengantin itu ngapain sih? Nah, misalnya nih saya nih mau merit nih saya ini mau merit nih. Cuman saya nggak ngerti mau ngapain. Saya mungkin ada budget lah kurang lebih 100-200 juta nih. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus ke wedding fair? Apakah saya harus pergi ke tempat-tempat kayak ya wedding fair gitulah? Kayak gitu. Gimana kok? Yang pertama kita dapat pasangan dulu ya. Betul sekali Iya, Kalau nggak ada pasangannya bingung kan ya. Kalau Sudah nggak ada budget tapi nggak ada pasangannya. Pinter, oke siap Bu. Lanjut Go, satu pasangan ya teman-teman. Yang kedua? Nanti setelah itu pastikan ini sama-sama mau menikah. Oke, berarti sudah dilamar lah ya Go ya. Iya, anggapannya sudah ada omongan untuk menuju ke sana. Will you marry me gitu ya, sudah ya. Oke. Anggapannya. Jadi setelah itu nanti mau menentukan budget apa segala macam, nanti sudah ada omongan, nanti mau lihat-lihat pameran dulu boleh. Oh, lihat pameran dulu ya Go ya. Bener. Jadi step ketiga adalah datengin ke wedding fair. Wedding fair boleh. Kalau misalnya ada dapat rekomendasi dari IO, teman yang sudah pernah merit. Karena rekomendasi ini penting sekali ya. Penting sekali. Anggapannya mereka yang sudah pernah merasakan, sudah tahu gimana servisnya, Masuk akal. jadi dapatnya di situ. Jadi tanya ke teman, referensi sudah pernah merit ya. Kalau misalnya nggak pernah merit nih Go, temennya belum ada yang merit nih. Kalau umur sudah merit itu pasti ada teman yang atau senior yang sudah menikah biasanya. Oke. Berarti kalau nggak ada teman berarti ke wedding fair dia Go ya. Benar. Oke, selanjutnya apa tuh Go? Nomor 4. Ini sudah dapat IO-nya Sudah dapat belum? wedding fair, sudah ke wedding fair, sudah dapat referensi. Nanti tinggal kita tentukan mau ambil vendor apa. Ambil vendor apa aja yang penting ya. Benar. Kalau ada budget lebih baru bisa pakai vendor-vendor yang mungkin tambahan lah ya, kayak dekorasi kayak gitu ya. Oke, terus lanjut apa lagi tuh Go? Ada lagi enggak? Kalau step-stepnya sih nanti lebih di situ sih. Dikonsultasi ya, dikonsultasi sama WO yang bersangkutan. Benar. Jadi dari sudah dapat WO itu sudah nanti anggapannya sudah terbuka jalannya lah. Nah, sepenting itu ya WO berarti Go? Ya, anggapannya untuk WO adalah perencana ya. Jadi membantu kalian semua untuk merencanakan. Konsultan lah ya Go ya. Ya. Konsultan juga nanti kalau misalnya bingung apa bisa tanya ke WO-nya juga. Berarti tips and trick nih buat teman-temanku yang masih bandel nih nggak mau pakai WO. Apa tuh Go? Nah, ini nggak bisa ngomong ya. Tapi dengan adanya WO kalian bisa tidur tenang, bisa tidak usah pusing, tidak usah mengalami stres yang berlebihan.
Jadi lebih aman lah. Ya, jadi Jadwal-jadwal sudah terencana, sudah nggak perlu pusing. betul ya. Jadi ada WO itu buat teman-teman yang masih awam ya tentang WO. Saya sendiri juga dulu mungkin masih kecil ya, nggak ngerti apa sih pentingnya WO. Nah ini penting, setelah saya married, WO kalau gak ada WO kemarin sudah pecah kepala, udah stres gue ya. Kemarin nggak pakai WO? Pakai. Cuman kepikirannya dulu nggak mau pakai WO gitu. Karena loh. ngerasa nggak penting. Iya, ternyata sepenting itu teman-teman ya. Kalau nggak pakai WO pecah beneran. Pecah beneran gitu. Padahal mungkin karena orang awam ngelihat seperti ini. Mungkin dulu saya orang awam ya, ya. Kalau pakai WO itu habisin budget, cuman ngatur-ngatur gitu doang. Padahal yang diatur tuh nggak sekelihatannya gitu loh ya kan. Padahal sebanyak itu Sebanyak itu, betul. Gitu. Jadi tips and triknya pakai WO dulu ya supaya kalian nggak salah ambil vendor-vendor. Tapi pilih WO yang bener. Kalau WO-nya salah ya susah. Sama aja song. Nanti dibawain vendor-vendor yang song ya. Jadi cari WO yang sudah pengalaman seperti Ko Hadi yang hari ini datang. Terima kasih. Oke lanjut Ko, mungkin dikit lagi udah selesai. Mau penutup, kira-kira Ko, pesan apa yang Koko mau sampaikan ke calon pengantin supaya merit mereka berhasil dengan sukses dan supaya tidak ada lagi ya ini ya ibaratnya kan banyak ya calon pengantin udah keluarin budget H-3 nggak lanjut, maksudnya tidak jadi kandas. Oke. Ya. Terus sama satu hal yang ingin Koko sampaikan untuk supaya perencanaan pernikahannya mereka ya berhasil dan budget tidak bocor. Dah itu aja Ko. Nah kalau masalah kandas ini kan masalah dari Masalah pribadi ya. Ya. Jadi ini kita nggak bisa kasih saran banyak. Oke Ko. Jadi seperti tadi yang saya ngomongin, pastikan pasangannya sudah setuju untuk menikah. Oke. Jadi kalau sudah setuju menikah ya jadikan komitmen. Karena menikah kan juga komitmennya. Sampai setelah menikah juga harus ada komitmen. Ya karena memang kalau merit ya kita udah tanpa komitmennya ya gimana ya. Tanpa komitmen nggak bisa. Tapi pernah gue dapat ini? Pernah? Kalau selama ini sih belum ya? Belum. Syukur puji Tuhan. Ya sampai acara selesai masih mereka happy. Sip. Lanjut Ko. Selanjutnya apa ya, tips and trick supaya mereka calon pengantin nggak song. Supaya nggak song ya mereka harus benar-benar jeli ya dalam milih-milih vendor. Jangan tertarik dalam pameran-pameran. Jangan pilih vendor yang murah-murah. Kalau murah-murah sih. Tapi nggak kredibel. Bener. Ya. Anggapannya kita bukan masalah murah atau enggaknya ya, tapi lebih ke kredibilitasnya. Jangan tergiur harga murah. Ya. Oke. Terus apa lagi tadi? Penutup dari Koko. Kalau dari saya, selama kalian masih bisa untuk berkonsultasi dengan WO, itu akan sangat membantu dari segi finansial juga. Kemudian nanti perencanaan di hari wedding itu akan lebih gampang, karena kan tidak perlu bingung stresnya apa segala macam, karena banyak sekali yang ada calon pengantin ini stres ya, sampai hari H pusing apa segala macam. Betul sekali itu. Nah itu kan stresnya sangat-sangat memuncak sekali ya. Jadi kita punya klien ada yang pernah telepon sampai malam, ini pusing gimana apa segala macam ya. Kita coba nenangkan. Oke, jadi tugas WO itu juga menenangkan guys ya. Jangan kalian pikir WO itu juga nggak stres ya. Karena kan acara juga bisa berubah di hari H. Banyak tekanan lah ya. Ya. Situasinya memanas lah ya kok ya. Bener. Ada cuaca juga nggak bisa dirubah. Kita nggak bisa ngatur kan ya. Kalau outdoor ya. Bener. Betul. Jadi pernah juga ada outdoor yang terus hujan, bad mood ya gue pasti. Bad moodnya enggak sih untungnya. Jadi kita coba tenangkan pengantinnya supaya mereka selalu having fun. Yes. Tenang, acaramu pasti akan selesai. Itu betul guys. Jadi buat kalian yang mau married tuh punya WO tuh yang bagus ya. Jadi kayak Ko Hadi tadi menenangkan dari pengantin ya. Karena dari penenangan dari IO itu sangat membantu banget untuk merubah moodnya seperti itu. Jadi mending cari IO, WO yang kredibel, yang bisa ngajak komunikasi klien dengan baik. Oke, itu aja. Thank you Ko Hadi sudah mampir di
Fact of Rapper. Ya. See you soon. Nanti mungkin ada kesempatan di lain hari lagi. Oke, thank you. Thank you, Ko Hadi.